Shalom Jemaat Pelita yang dikasihi Tuhan. Seorang penyembah sejati adalah pribadi yang selalu memulai segala sesuatu dengan berdoa. Bersama saya Nilamlin, berikut serangkaian informasi yang dapat kami sampaikan selama sepekan ini. Sehubungan pemerintah memperpanjang masa social distancing pandemik COVID-19, maka berikut beberapa ibadah yang akan ditayangkan secara online. Ibadah Raya hari Minggu, tanggal 12 April, diadakan jam setengah 11 pagi. Dan ibadah Raya Paskah pada hari Jumat 10 April, diadakan jam setengah 11 pagi. Jemaat dapat melihat siaran online ibadah raya yang berlangsung pada jam setengah 11 pagi di website Live Church dengan mengklik link yang tertera di layar, atau Facebook dengan nama akun Pelita Spasi Jambi Strip PCC Spasi Jambi. Dan jemaat juga dapat melihat siaran tunda ibadah raya di YouTube dengan nama akun Pelita Spasi Community. Tidak lupa kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Mari kita terus berdoa dan tetap tenang. Saatnya menyatakan kasih Tuhan dengan memperhatikan sesama yang ada di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, apa kabarnya hari ini? Kita percaya pada hari ini kita adalah dalam keadaan yang luar biasa. Karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Hari ini kita percaya saat-saat masa-masa corona ini kita mendapatkan satu hal-hal yang positif yang Tuhan beri, yaitu kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan, kita menjadi lebih lagi beribadah kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk menyiapkan hati agar kita mau datang ke hadirat Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapak buat hari ini ya Bapak. Kami bersyukur Bapak, kasih karunia-Mu begitu besar bagi kami. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini Tuhan, kami lebih lagi untuk mendekatkan diri kepada-Mu. Biarlah apa yang menjadi Tuhan keinginan-kerinduan kami Tuhan, Engkau Tuhan yang melihat kami Tuhan. Kami boleh menjadi hidup yang berkenan kepada-Mu. Kami boleh mencari lagi wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita ucapkan syukur. Kila basyikida batakala basyana. Haleluya. Oh, haleluya. Ini doa kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Walau keadaan sekeliling kami Tuhan tidak menentu, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami.
bagi kami pribadi Tuhan Yesus, bagi keluarga kami, bagi teman-teman kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih terjadi saat ini. Biarlah kami mau terus memuji Engkau Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah tunduk di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah tunduk di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, puji syukur bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, Allah terlebih besar dari segala hal yang terjadi di dunia. Haleluya. Ini kami penyembah-penyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami mau menghampiri tahta-Mu yang kudus, sujud menyembah di bawah kaki-Mu. Hampir kamu, ku sujud menyembah-Mu. Ku bawa
pikiran kami ya Bapa. Biarlah kami bisa merasakan ketenangan di dalam Engkau. Kami mau merenungkan firman-Mu ya Bapa. Engkau siapkan hati kami, pikiran kami. Biarlah kami bisa duduk diam Tuhan, belajar dari kebenaran firman-Mu, dan bisa kami aplikasikan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Saya bersuka cita hari ini bisa melayani Bapak Ibu semua. Juga AI Aceh yang ada di rumah atau dimanapun berada. Saya berdoa Tuhan memberkati setiap kita. Tuhan memberkati AI Aceh. Cu cok hok mua mua. Saya bersuka cita hari ini kita bisa sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema kita adalah penyembah sejati. Kita sudah mulai dari bulan Maret, ini sudah masuk ke April, sudah hampir 2 bulan kita terus belajar bagaimana bisa menjadi penyembah sejati. Penyembah sejati bukan hanya sekedar kita bisa memuji, nyanyikan lagu yang bagus-bagus untuk Tuhan. Itu benar. Tetapi penyembah sejati adalah bagaimana seluruh hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Artinya dalam kehidupan kita, aktivitas kita, baik kita dimanapun kita berada, baik kita di rumah, baik kita di sekolah, baik kita bekerja, baik di kantor, dimanapun kita berada, kita menyerahkan kepada Tuhan. Setiap perkataan kita, perbuatan kita memuliakan Tuhan. Itu adalah penyembah sejati. Kita sadar bahwa hidup kita bersama dengan Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kita 24 jam. Itulah penyembah sejati. Penyembah sejati itu belajar bagaimana dia taat, setiap hari taat, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Itu penyembah yang Tuhan inginkan. Hari ini salah satu ayat yang Tuhan letakkan di dalam hati saya untuk kita belajar ciri-ciri seorang penyembah sejati. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7 saya bacakan bagi kita semua.
segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saya ingin menekankan, penyembah sejati adalah dia bisa menguasai dirinya. Bagaimana kita bisa menguasai diri kita? Yaitu kita harus dekat, merasakan bahwa Tuhan tuh ada di dalam setiap kehidupan kita. Ada dalam segala aspek kehidupan kita. Kita bisa menguasai diri kita. Apa yang bisa kita kuasai? Pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Itulah penyembah sejati. Bapak Ibu semua, dalam situasi begini, kita terkadang sulit untuk menguasai pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Firman Tuhan ingatkan kita di Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 5. Jadi kita harus belajar menguasai perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita. Kalau kita bisa menguasai pikiran kita sesuai dengan kehendak Tuhan, kita tidak akan mudah untuk menyalahkan orang lain. Kita tidak akan mudah menyalahkan situasi. Kok begini ya? Mengapa virus ini datang? Kita tidak akan menyalahkan karena kita tahu Allah kita berdaulat. Tuhan berdaulat atas hidup kita. Renungkan Bapak Ibu, kalau kita mau berkata bahwa Tuhan, aku mau menjadi penyembah sejati. Apakah kita sudah menguasai diri kita? Apakah pikiran kita sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan yang kita renungkan setiap hari? Apakah perkataan kita, perbuatan kita sudah memuliakan Tuhan? Kalau semua itu terjadi, kita tidak akan menyalahkan orang lain. Kita tidak akan menyalahkan situasi. Dan yang terlebih penting, kita tidak akan menyalahkan diri kita sendiri. Mungkin dalam situasi begini kita menyalahkan pasangan kita. Ekonomi kita susah, kita menyalahkan dia. Mengapa tidak ada perencanaan yang baik? Atau bahkan, maaf, mungkin pasangan kita atau anggota keluarga kita kena suspek virus ini, kita menyalahkan dia. Atau kita menyalahkan diri kita, mengapa kita tidak bisa menjaga anak-anak kita? Saya bilang sama anak-anak saya, jangan keluar ya, pokoknya di rumah. Seminggu mereka masih bisa di rumah. Mereka bisa minta izin, aku keluar sebentar beli makanan, oke. Tapi dalam pikiran saya khawatir. Saya bilang sudah di rumah aja. Anak-anak saya baik dan saya juga belajar untuk di rumah. Jadi Bapak Ibu semua, belajar kuasai diri kita, perkataan kita. Jangan menyalahkan orang lain. Jangan menyalahkan pasangan. Apapun yang terjadi, kita mengucap syukur. Tuhan, Engkau Allah yang baik. Engkau berdaulat atas hidupku, atas keluargaku. Segala sesuatu yang terjadi ada dalam kedaulatan tangan-Mu. Di saat kita bisa menguasai diri kita bisa tenang. Ya, itu dikatakan kita bisa tenang. Karena jujur, saya tidak bisa tenang, Bapak Ibu. Situasi begini bagaimana saya bisa tenang? Saya bilang sama Tuhan, Tuhan bagaimana bisa tenang? Karena banyak yang harus saya pikirkan. Tapi Tuhan katakan, kuasai dirimu dan jadilah tenang. Supaya apa? Supaya saya bisa berdoa. Itu tidak gampang loh Bapak Ibu. Perjuangan bagi saya. Padahal saya tipenya sudah stabil, cermat. Situasi begini sangat susah bagi saya untuk bisa duduk diam, tenang, berdoa. Pikiran saya jalan terus. Sampai kemarin terakhir, karena tidak ada makanan, saya sama Pak Ahyong keluar, pergi ke pasar beli makanan, buka pintu. Pak Ahyong bilang, saya bantuin kamu buka pintu. Saya ngomong iya, tapi tangan saya nempel di gerbang itu. Akhirnya tangan saya kejepit karena dorong pintu gerbang itu. Sakit. Pak Ahyong bilang, ada apa nggak? Luka nggak?
Saya bilang nggak apa-apa. Dalam hati saya bersyukur Tuhan, terima kasih. Untung tidak putus tangan saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kok saya bisa gitu ya? Padahal saya bilang, iya dia yang bukain, tapi kok tangan saya masih nempel di situ, gerbang itu. Tuhan ingatkan saya, kamu belajar tenang. Di saat kamu tenang, kamu bisa berdoa. Dan Roh Kudus akan ingatkan kamu apa yang harus kamu doakan. Saat-saat begini, mari jemaat Tuhan, mari Bapak Ibu, belajar kuasai hidup kita. Kuasai hati kita. Jangan menyalahkan orang lain. Terlebih jangan menyalahkan dirimu sendiri. Kalau engkau bersalah, engkau berdosa, minta ampun kepada Tuhan. Setelah minta ampun, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Stop untuk menyalahkan dirimu sendiri. Karena imun tubuhmu akan rusak kalau engkau menyalahkan dirimu sendiri. Seperti firman Tuhan katakan di dalam Mika 7 ayat 19. Tuhan akan menghapus segala kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut. Ampuni diri kita, belajar tenang, dan kita akan berdoa. Kita bisa berdoa. Saat kita berdoa, Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa menguasai keadaan ini? Walaupun memang itu susah, tapi kita bisa belajar tenang. Keadaan kita tidak bisa kuasai, tapi minimal kita bisa kuasai diri kita sendiri. Kita bisa belajar tenang. Dan kita bisa berdoa. Kalau Roh Kudus ingatkan kita, doakan siapa? Kita doakan. Kalau Roh Kudus ingatkan kita waktu kita berdoa, kita harus lakukan apa? Kita lakukan. Jangan gelisah. Kita belajar tenang. Saya berdoa bagi setiap kita. Segala sesuatu bisa terjadi di luar kendali kita. Tapi percayalah, Bapa kita mampu. Allah kita sanggup. Dia yang menguasai segala sesuatunya bagi kita. Dan Dia akan melakukan yang terbaik bagi kita. Yang harus kita lakukan adalah belajar menjadi penyembah sejati. Kuasai diri kita, belajar tenang, dan sehingga kita bisa berdoa. Kita akan melanjutkan dengan perjamuan kudus. Saya serahkan kepada Pak Ahyong. Setiap kita mempersiapkan hati kita untuk kita bisa perjamuan kudus. Haleluya, terima kasih Ibu Yuli. Saudara, sebelum kita melakukan perjamuan, saya ingin menjelaskan. Yang pertama-tama, ingat Bapak Ibu, kita ini bukan nonton orang kebaktian, tetapi kita sedang ibadah bersama. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita sedang ibadah bersama. Bahkan Tuhan kasih saya hikmat. Bahkan 1 tahun ke depan engkau nonton rekaman ini dan engkau ikuti dengan hati, engkau masih sedang beribadah. Karena firman Tuhan tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Ada banyak mukjizat yang Allah bisa lakukan ketika engkau beribadah. Setiap kita butuh Tuhan. Itu sebabnya kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hari ini perjamuan, mungkin Bapak Ibu tidak di rumah, mungkin di mana saja Bapak Ibu berada. Saya minta Yuli mempersiapkan dari rumah air putih sebagai media untuk perjamuan kudus. Lalu kemudian roti sudah dipotong. Saudara, saya ingin jelaskan di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 begini bunyinya, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku.
perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi saudara, kuasa perjamuan kudus bukan terletak di anggur dan airnya yang kita percayai, yang gereja kita percayai, tetapi terletak di iman kita sama kuasa perenungan. Waktu kita memegang roti dan kemudian anggur, sirup, teh tawar, air putih atau apapun medianya, lalu kita berdoa bersama, kita doakan, kita percaya Tuhan hadir dan memberkati air atau anggur atau roti yang kita pegang dan menjadikan kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Itu sebabnya saudara, mari persiapkan. Berapa hari yang lalu saya sudah kirim video untuk Bapak Ibu mempersiapkan di rumah, di tempat masing-masing. Sebenarnya ini waktu yang baik untuk saya praktekkan seperti Yesus, ambil roti, saya bagi-bagi, ya. Tetapi karena pertimbangan higienis, mungkin saya minta Pak Kas juga membagikan anggur perjamuan buat mereka. Ya, saya tadi terpikir mau ambil roti, ya. Kemudian saya bagi-bagi, tapi saya pikir-pikir gak lah, ini kan rekamannya live-nya juga di gereja, jadi boleh dibagikan. Nah, tapi saya menyiapkan roti, potongannya besar, Yuli kasih saya besar supaya kenyang. Kemudian ini air putih, ya. Maknanya sama, dimanapun, gereja apapun, Bapak Ibu, khususnya juga Jemaat Pelita yang menonton rekaman ini atau live, kita percaya dan beriman bersama-sama. Ayatnya sudah saya bacakan tadi. Kita mau berdoa. Yang di rumah, pegang roti dan anggur di tangan. Yang kita mau doakan yang di tangan Bapak Ibu, ya. Tuhan, kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah. Lewat kuasa salib kami mengingat sengsara dan pengorbanan-Mu. Kami tahu ada kuasa dalam salib, ada kesembuhan, ada bilur-bilur Yesus. Kami beriman padamu. Berkati anggur, air, roti yang kami pegang. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus. Ada kuasa kesembuhan terjadi saat ini. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita pegang cawan di tangan kanan kita. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Tuhan berkati. Haleluya. Haleluya. Syandara takara labara. Syandara takara labara labara. Siriririririririri. Saya melihat ada seorang jemaat ibu-ibu pakai baju hijau. Sudah 3 minggu bahu pundakmu sakit,
Kalau engkau nonton, engkau sedang menonton video rekaman saya ini, engkau dengar dalam nama Yesus engkau sembuh. Tuhan menjamah engkau karena ada kuasa kesembuhan di atas kayu salib. Engkau mungkin di rumah sakit, engkau terbaring karena corona, atau di rumahmu sedang isolasi, engkau khawatir karena engkau suspek. Dengarkan dalam nama Yesus, engkau sembuh. Taruhkan tanganmu di hatimu, di paruh. Dalam nama Yesus, aku perintahkan virus corona yang ada di tubuh Bapak Ibu yang beriman kepada Tuhan. Sekarang semua virus coronanya mati dalam nama Yesus. Jadi sehat, jadi sembuh. Nama Tuhan dimuliakan. Tuhan mau nyatakan kuasanya lewat ibadah ini. Dengar engkau sedang ibadah dalam nama Yesus. Ada 2 orang kakek atau nenek, kau yang sedang menanti-nantikan kelahiran cucumu, termasuk orang tua. Kau khawatir anakmu lahir di musim-musim ini. Dengar baik, dalam nama Yesus semuanya tidak masalah. Ada perlindungan Tuhan, ada maksud Tuhan. Dalam nama Yesus, anakmu, cucumu akan lahir dengan baik. Ada banyak di antara engkau yang butuh hikmat untuk keuangan, bisnis. Ada banyak persoalan yang mesti engkau atasi karena musim-musim ini. Dengar baik, ini bulan Paskah. Darah anak domba tercurah di atas kayu salib, mematahkan semua kutuk penderitaan. Karena Yesus sudah menderita buat engkau. Ada hikmat Tuhan turun atas hidupmu. Ada mujizat, ada terobosan dalam bisnis pekerjaanmu. Beriman, saudara, beriman. Beriman karena Yesus sedang menyatakan kuasanya atas hidup setiap kita. Kuasa Tuhan bekerja. Kuasa Tuhan bekerja dalam nama Yesus. Dimanapun engkau berada, di Indonesia, di Sumatera, Muara Bungo, Jambi, Medan, bahkan di luar negeri, kuasa Tuhan menjamah engkau. Saya butuh konfirmasi. Kita ada aplikasi live chat. Kalau saudara sedang ikuti, saudara chat. Ada hamba-hamba Tuhan yang menantikan engkau. Kalau engkau orangnya, saksikan, hubungi kami. Saya ingin tahu apa yang Tuhan sampaikan tadi. Saya melihat karena Tuhan menaruhkan pernyataan. Tuhan mengasihi saudara. Ada kuasa di dalam ibadah. Meskipun saudara tidak dapat hadir di gedung gereja. Saya berdoa sudah berhari-hari untuk ibadah ini. Dan Tuhan memberi saya iman melakukan doa kesembuhan. Apa yang saya ucapkan itu terjadi karena saya percaya Tuhan yang melakukan. Saya beriman kepada Tuhan. Terima kasih setiap Bapak Ibu yang sudah mengikuti bersama-sama. Sebelum kita akhir ibadah ini, saya ingin ingatkan saudara, karena saudara tidak dapat datang ke gereja langsung, khususnya juga buat jemaat pelita, ya, yang di Jambi, saudara ada nomor rekening yang ditampilkan. Bapak Ibu bisa kirimkan dana persembahan saudara untuk mendukung pelayanan pelita community. Kalau Bapak Ibu ada di Medan, Bungo, hubungi penatua area Bapak Ibu untuk dapatkan nomor rekeningnya. Kalau Bapak Ibu simpatisan anak-anak Tuhan yang diberkati lewat tayangan daripada ibadah ini, Bapak Ibu boleh mendukung pelayanan kami lewat rekening yang sudah ada di layar. Karena memang pelayanan butuh dana. Dan saya percaya apa yang Bapak Ibu taburkan buat Tuhan tidak akan sia-sia. Di saat menabur, di saat kritis, di saat krisis, diri berkati berkali lipat.
Kita percaya dan kita beriman. Kita akhiri ibadah kita. Mari Bapak Ibu yang di rumah, ya, kita sama-sama akan menutup ibadah ini dalam doa. Bapak, terima kasih. Pujian, kemuliaan, dan hormat kami kembalikan kepada Engkau. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk jamahan-Mu buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami akan kembangkan karunia-karunia, nubuatan, penglihatan, kesembuhan, dan hamba berdoa pakai semua jemaat pelita dimanapun kami berada untuk sembuhkan yang sakit, untuk bernubuat demi nama Tuhan, dan terjadilah hormat, kemuliaan, pujian hanya bagi Tuhan saja. Kembalikan perpuluhan yang kami kembalikan lewat transfer, juga persembahan. Tuhan memberkati. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami berikan hati dan tangan kami kepada Tuhan. Tuhan memberkati kami. Kami beraktivitas dengan damai sejahtera yang datangnya daripada Allah Bapa. Cinta kasih dari Kristus Yesus Tuhan kami, persekutuan yang akrab dan manis dari Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami terima doa berkat ini. Haleluya, kita yang percaya dan sepakat sama-sama katakan amin.